Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma semur daging yang kaya rempah menguar lembut di ruang makan, berbaur dengan wangi nasi putih yang masih hangat. Di atas meja makan mahoni yang mengkilap, aneka hidangan tertata rapi. Ada ayam goreng lengkuas, tumis kangkung, perkedel kentang, dan tentu saja, semangkuk sambal terasi merah menyala yang menjadi favorit keluarga ini. Ruang makan itu sendiri adalah cerminan kemewahan. Lampu kristal menggantung anggun di langit-langit, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal, dan gorden bludru tebal menjuntai menutupi jendela besar yang menghadap ke taman pribadi. Ini adalah rumah yang kubangun dengan harapan, rumah yang kuisi dengan cinta, namun malam ini, rumah ini terasa seperti neraka yang dingin. Aku, Maulida, duduk di salah satu kursi, menatap 3 orang di hadapanku. Suamiku, Rio, duduk di kepala meja, wajahnya tampak muram. Di sebelahnya, Ibu Ratna, ibu mertuaku, sedang mengamati kuku-kukunya yang baru dipoles. Dan di seberangku, Diana, adik iparku, sibuk dengan ponselnya, sesekali tertawa kecil melihat sesuatu di layarnya. Suasana terasa tegang, dan aku tahu persis apa penyebabnya. Kerupuk udangnya mana, Lida? Suara Rio memecah keheningan. Nada suaranya datar, namun ada getar amarah yang kutangkap dengan jelas. Aku menelan ludah sebelum menjawab. Maaf, Mas. Tadi aku lupa mampir ke toko langgananmu. Warung dekat rumah kehabisan stok. Rio meletakkan sendok dan garpunya dengan kasar, menimbulkan bunyi denting yang keras. Lupa? Kamu tahu aku tidak bisa makan tanpa kerupuk udang dari toko itu. Hal sepele seperti ini saja kamu tidak bisa ingat. Sudahlah, yo. Maklumi saja istrimu ini, Ibu Ratna menimpali, nadanya terdengar manis namun penuh racun. Maulida kan tidak terbiasa mengurus hal-hal seperti ini. Dulu hidupnya sederhana, sekarang harus mengurus suami dan rumah sebesar ini, pasti keteteran. Diana terkikik dari seberang meja. Tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya, ia berkata, benar kata ibu. Harusnya Kak Lida bersyukur dinikahi Kak Rio, hidupnya jadi enak. Cuma disuruh beli kerupuk saja lupa, bagaimana mau mengurus anak nanti. Setiap kata yang mereka ucapkan bagai jarum yang menusuk hatiku. Aku mencoba tersenyum, berusaha meredakan suasana. Besok aku pasti belikan, Mas. Sekarang makan dulu, ya? Semurnya enak, loh. Rio tidak menggubrisku. Ia menatapku dengan tatapan tajam yang membuat nyaliku ciut. Aku tidak habis pikir. Lida, apa susahnya mengingat satu hal kecil untuk suamimu? Apa pekerjaanmu seharian ini sampai lupa? Apa kamu pikir dengan duduk di rumah saja, semua kewajibanmu sebagai istri selesai? Aku membersihkan rumah, Mas. Lalu menyiapkan semua ini, jawabku lirih, menunjuk hidangan di atas meja. Halah, membersihkan rumah kan ada art. Memasak juga tinggal suruh. Jangan melebih-lebihkan pekerjaanmu, cibir Diana lagi, akhirnya meletakkan ponselnya. Ia menatapku dengan pandangan merendahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Amarah di wajah Rio semakin menjadi. Matanya melirik ke arah mangkuk sambal di tengah meja. Aku merasakan firasat buruk menjalari seluruh tubuhku. Jantungku mulai berdebar kencang. Selama ini, ia sering marah, sering membentak, tapi tidak pernah lebih dari itu. Namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang liar dan kejam. Sepertinya kamu butuh pelajaran agar tidak pelupa lagi, desis Rio. Sebelum aku sempat bereaksi, tangannya bergerak cepat. Ia meraih mangkuk sambal itu dan tanpa ragu, menyiramkan seluruh isinya ke wajahku. Rasa panas dan perih langsung menyerang. Cairan sambal yang kental masuk ke mataku, hidungku, dan mulutku. Pedasnya membakar kulitku seperti api. Aku terkesiap, megap-megap menahan sakit dan napas yang sesak. Bau terasi yang menyengat memenuhi penciumanku, membuatku mual. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Mataku perih luar biasa, mengeluarkan air mata yang bercampur dengan minyak sambal. Yang bisa kudengar hanyalah tawa. Tawa yang keras dan memuakan dari Ibu Ratna dan Diana. Mereka tertawa seolah baru saja menyaksikan pertunjukan komedi terlucu di dunia. Rasakan itu. Biar otakmu encer sedikit. Teriak Rio, suaranya penuh kemenangan. Hahaha, lihat wajahnya, Bu. Merah semua seperti kepiting rebus. Seru Diana di sela tawanya. Bagus, yo. Wanita seperti dia memang harus sesekali diberi pelajaran. Manja sekali.
Tidak becus mengurus suami. Timpal Ibu Ratna, suaranya melengking tinggi. Aku mencoba mengusap wajahku dengan punggung tangan, tapi itu hanya membuat rasa perihnya semakin menyebar. Aku terbatuk-batuk, merasakan pedasnya sambal menggores tenggorokanku. Di tengah rasa sakit fisik yang luar biasa itu, ada rasa sakit lain yang jauh lebih dalam. Rasa sakit di hatiku yang hancur berkeping-keping. Pria yang kucintai, yang kupercayai untuk melindungiku, justru menjadi orang yang menyakitiku paling parah. Dan keluarganya, alih-alih menolong, justru menertawakan penderitaanku. Aku menunduk, membiarkan rambutku menutupi wajahku yang berantakan. Aku ingin menangis, ingin menjerit, ingin lari dari tempat ini. Tapi kakiku terasa lemas, terpaku di kursi. Aku teringat hari saat aku memutuskan untuk menikahi Rio. Aku sengaja menyembunyikan identitasku sebagai pewaris tunggal Kencana Group, sebuah konglomerat raksasa milik keluargaku. Aku hanya ingin dicintai apa adanya, bukan karena hartaku. Rio terlihat tulus saat itu. Ia tampak mencintaiku, si Maulida yang sederhana, seorang yatim piatu yang bekerja sebagai staf administrasi biasa. Tapi ternyata, semua itu hanya kepalsuan. Saat aku masih menunduk dalam kehinaan, Rio bangkit dari kursinya. Ia berjalan menghampiriku. Aku mengira ia akan merasa kasihan, mungkin akan meminta maaf. Tapi aku salah. Ia berdiri tepat di hadapanku, mencengkeram daguku dengan kasar, dan memaksaku untuk mendongak. Aku membuka mataku yang bengkak dan perih, menatap langsung ke matanya yang penuh kebencian. Lalu, ia melakukan hal yang paling menjijikkan. Ia meludah. Tepat di wajahku. Ludahnya yang hangat bercampur dengan sisa sambal, mengalir perlahan di pipiku. Pada saat itu, sesuatu di dalam diriku mati. Rasa cinta, harapan, dan kesabaran yang selama ini kupupuk, lenyap tak bersisa. Yang ada hanya kehampaan yang dingin. Air mataku berhenti mengalir. Rasa perih di wajahku seolah menghilang, tergantikan oleh ketenangan yang aneh. Ibu Ratna dan Diana kembali tertawa lebih keras. Sudah, Yo, jangan kotori tanganmu. Dia tidak pantas mendapat perhatianmu, kata Ibu Ratna. Aku menatap mereka satu persatu. Rio yang berdiri dengan angkuh. Ibu Ratna yang tersenyum puas. Diana yang memandangku dengan jijik. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka pikir mereka telah menghancurkanku. Lalu, aku melakukan sesuatu yang tidak mereka duga. Aku tersenyum. Bukan senyum kesakitan atau senyum memohon ampun. Tapi senyum yang tulus, lebar, namun terasa begitu dingin. Senyum yang membuat tawa mereka perlahan mereda. Mereka menatapku dengan bingung. Di bawah meja, tanganku yang tidak gemetar sama sekali, meraih ponsel dari dalam saku dasterku. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, aku membuka sebuah aplikasi pesan rahasia. Jariku menari lincah di atas layar, mengetik sebuah pesan singkat ke sebuah nomor yang kusimpan dengan nama, Naga Merah. Pesannya hanya terdiri dari 4 kata. Protokol Naga Merah. Aktifkan sekarang. Setelah pesan terkirim, aku memasukkan kembali ponselku ke saku. Aku mengangkat kepalaku lebih tinggi, masih dengan senyum yang sama di wajahku yang kotor dan perih. Aku menatap mata Rio, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat sedikit gentar melihat tatapanku. Biarkan mereka tertawa. Biarkan mereka menikmati kemenangan sesaat mereka. Karena mereka tidak tahu, dengan ludah terakhir itu, mereka baru saja membangunkan naga yang selama ini tertidur pulas. Dan naga itu, kini siap membakar dunia mereka hingga menjadi abu. Tawa Ibu Ratna dan Diana akhirnya benar-benar berhenti, tergantikan oleh ekspresi bingung dan sedikit waspada. Senyumku yang tidak wajar di tengah penghinaan yang baru saja kuterima, membuat mereka tidak nyaman. Rio masih berdiri di depanku, rahangnya mengeras. Ia sepertinya merasa harga dirinya terusik, karena aku tidak menangis atau memohon seperti yang ia harapkan. Kenapa kamu tersenyum? Hah? Sudah gila kamu? Bentak Rio, mencoba merebut kembali kendali situasi. Aku tidak menjawab. Aku hanya terus menatapnya, senyumku tidak goyah sedikitpun. Aku menikmati kebingungan di wajah mereka. Momen singkat di mana mereka, para predator, mulai merasa ada yang tidak beres dengan mangsanya. Mereka belum tahu badai macam apa yang akan segera menerjang, tapi awan gelapnya sudah mulai berkumpul tepat di atas kepala mereka. Sudah tidak usah diladeni, Yo. Mungkin otaknya korslet kena sambal. Cibir Diana, mencoba terdengar santai, meskipun matanya terus menatapku dengan curiga. Tepat saat Diana selesai bicara, terdengar bunyi notifikasi pesan dari ponselnya. Disusul bunyi notifikasi yang sama dari ponsel Ibu Ratna, lalu dari ponsel Rio. Bunyinya hampir serempak,
seperti 3 lonceng kematian yang berdentang di tengah keheningan yang canggung. Itu adalah bunyi notifikasi khusus dari bank, yang menandakan adanya transaksi dalam jumlah besar atau pemberitahuan penting. Ah, pasti bonus akhir tahun dari kantor cair lebih awal, kata Rio dengan pongah, mencoba mengalihkan perhatian dari keganjilan sikapku. Ia meraih ponselnya dari atas meja dengan gaya angkuh, seolah ingin menunjukkan statusnya sebagai seorang direktur sukses. Aku memperhatikannya dengan saksama. Aku melihat bagaimana ibu jarinya menggeser layar, membuka notifikasi itu. Aku melihat bagaimana senyum sombong di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh kerutan dalam di dahinya. Alisnya bertaut. Ia mengetuk-ngetuk layar ponselnya beberapa kali, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa-apaan ini? Gumamnya pelan. Ada apa, Yo? Tanya Ibu Ratna, rasa penasarannya mengalahkan rasa curiganya padaku. Sistem bank ini pasti sedang error. Kacau sekali, jawab Rio dengan nada kesal. Ia mengguncang-guncangkan ponselnya, seolah itu bisa memperbaiki angka yang tertera di layarnya. Diana, yang juga sedang memeriksa ponselnya, tiba-tiba menjerit. Kak, kartu kreditku ditolak. Aku baru saja mau check out tas edisi terbatas. Transaksinya gagal. Kenapa limitnya jadi 0? Jeritan Diana membuat Ibu Ratna ikut panik. Ia buru-buru membuka aplikasi M-Banking di ponselnya. Wajahnya yang semula angkuh langsung berubah pucat pasi seperti mayat. Bibirnya bergetar saat ia berkata, uang ibu, semua tabungan ibu hilang. Saldonya 0. Rio, ini bagaimana? Perhiasan yang baru ibu beli cicilannya belum lunas. Rio tidak menjawab. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mencoba membuka aplikasi perbankannya yang lain, memeriksa rekening investasi, rekening saham, semuanya. Hasilnya sama. Angka 0 yang besar dan bulat menatapnya dari layar, mengejek semua kerja keras palsunya selama ini. Tidak mungkin. Ini pasti diretas. Ada yang meretas rekening kita, teriak Rio panik. Ia mencoba menelepon manajer bank pribadinya, orang yang selalu bisa ia andalkan untuk mengatasi masalah apapun. Ia menempelkan ponsel ke telinganya, namun wajahnya semakin panik. Tidak ada sinyal. Kenapa tiba-tiba tidak ada sinyal? Diana dan Ibu Ratna ikut memeriksa ponsel mereka. Punyaku juga. Wifi juga mati. Seru Diana. Keputusasaan mulai menjalari mereka. Mereka terputus dari dunia luar, terperangkap di dalam sangkar emas mereka sendiri dengan masalah keuangan yang tidak dapat mereka pahami. Di tengah kepanikan mereka, aku tetap duduk diam di kursiku. Wajahku masih kotor oleh sambal dan ludah, tapi mataku bersinar terang di tengah ruangan yang terasa semakin temaram. Dan kemudian, seperti bagian dari sebuah skenario yang telah diatur dengan sempurna, lampu kristal di atas kami berkedip sekali, 2 kali, lalu padam total. Seluruh lampu di rumah itu mati. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya menyisakan sedikit cahaya bulan yang menerobos masuk dari celah gorden. Jeritan panik Ibu Ratna dan Diana menggema di kegelapan. Beberapa detik kemudian, lampu darurat di sudut ruangan menyala, memancarkan cahaya putih yang dingin dan menakutkan. Cahaya itu menciptakan bayangan-bayangan panjang dan aneh di dinding, membuat wajah-wajah panik di hadapanku terlihat seperti topeng-topeng horor. Rumah yang tadinya hangat dan mewah kini terasa seperti rumah hantu. Di tengah kekacauan itu, suara bel pintu terdengar. Bunyinya tenang, sopan, namun terasa begitu mengintimidasi di saat seperti ini. Siapa itu? Tanya Ibu Ratna dengan suara gemetar. Tidak ada yang berani menjawab. Mereka bertiga hanya saling pandang, ketakutan jelas terpancar di mata mereka. Pintu depan yang terbuat dari kayu jati solid itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, tanpa suara sedikit pun. Di ambang pintu, berdiri sesosok pria tegap yang tidak mereka kenali. Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang dijahit sempurna, kemeja putih bersih, dan dasi perak. Rambutnya disisir rapi ke belakang, dan wajahnya tanpa ekspresi. Di belakangnya, berdiri 2 pria lain berbadan kekar dengan setelan yang serasi, tampak seperti pengawal pribadi. Pria di depan adalah Hermawan, tangan kanan keluargaku, orang paling setia yang telah mengabdi pada ayahku selama puluhan tahun. Hermawan melangkah masuk ke dalam rumah. Sepatu kulitnya yang mahal tidak mengeluarkan suara sedikit pun di atas lantai marmer. Matanya tidak melirik Rio, Ibu Ratna, atau Diana sama sekali. Ia seolah tidak menganggap mereka ada. Pandangannya lurus tertuju padaku. Ia berjalan mendekati meja makan, berhenti beberapa langkah dariku. Lalu, di hadapan keluarga yang menatapnya dengan mulut ternganga, Hermawan membungkukkan badannya dalam-dalam, sebuah gestur penghormatan tertinggi. Nyonya Maulida, katanya dengan suara yang tenang namun berwibawa, semua fasilitas sudah kami cabut sesuai perintah.
rekening, kartu kredit, dan seluruh aset digital atas nama Rio, Ratna, dan Diana telah dibekukan. Jaringan komunikasi dan listrik di properti ini juga sudah kami putus dari pusat kendali. Apa langkah selanjutnya? Waktu seolah berhenti. Rahang Rio jatuh terbuka. Mata Ibu Ratna melotot seolah hendak keluar dari rongganya. Diana menutup mulutnya dengan kedua tangan, tidak mampu berkata-kata. Mereka akhirnya mengalihkan pandangan mereka dari Hermawan kepadaku. Aku bangkit perlahan dari kursiku. Gaun dasterku yang kotor ternoda sambal tampak kontras dengan aura kekuatan yang kini menguar dari diriku. Aku menyibakkan rambutku dari wajahku, menatap langsung ke mata Rio yang dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan. Senyum dingin itu kembali tersungging di bibirku. Pertunjukan baru saja dimulai. Dan aku adalah sutradaranya. Dunia seolah berhenti berputar di ruang makan itu. Kata-kata Hermawan yang diucapkan dengan tenang menggantung di udara, lebih tajam dari pisau, lebih berat dari batu. Fasilitas dicabut. Aset dibekukan. Komunikasi diputus. Setiap frasa adalah paku yang menancap di peti mati kehidupan mewah keluarga Rio. Wajah mereka bertiga adalah kanvas dari syok dan ketidakpercayaan mutlak. Otak mereka tampaknya menolak untuk memproses informasi yang baru saja mereka dengar. Ini tidak mungkin. Ini pasti hanya lelucon yang kejam atau mimpi buruk yang akan segera berakhir. Rio adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya, dan reaksinya adalah kemarahan yang meluap-luap. Baginya, ini adalah serangan terhadap ego dan posisinya sebagai kepala keluarga. Ia menunjuk Hermawan dengan jari gemetar, matanya memerah karena amarah. Siapa kamu? Hah? Beraninya kamu masuk ke rumah saya dan mengarang cerita omong kosong ini. Penipu. Mau memeras kami, ya? Saya ini direktur perusahaan besar. Saya bisa membuatmu membusuk di penjara. Teriaknya, suaranya serak. Security. Security. Usir orang-orang ini. Ia berteriak memanggil satpam, tetapi tidak ada jawaban. Tentu saja tidak ada. Satpam itu juga salah satu fasilitas yang gajinya dibayar oleh perusahaanku. Hermawan tidak gentar. Ia bahkan tidak melirik Rio. Pandangannya tetap tertuju padaku, seolah meminta izin. Aku memberinya anggukan kecil. Sebuah isyarat bahwa ia boleh melanjutkan. Dengan hormat, Nyonya Maulida, izinkan saya menjelaskan situasinya kepada Tuan Rio dan keluarganya. Kata Hermawan, nadanya masih sangat formal. Ia lalu menoleh ke arah Rio, tatapannya dingin dan menusuk, membuat Rio mundur selangkah tanpa sadar. Tuan Rio, Anda salah paham. Ini bukan rumah Anda. Properti seluas 2.000 meter persegi ini, beserta isinya, terdaftar atas nama PT Graha Kencana Lestari, sebuah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Kencana Group. Hermawan menjeda, membiarkan informasi itu meresap. Mungkin nama Kencana Group terdengar asing bagi Anda, karena Nyonya Maulida lebih suka hidup sederhana. Tapi saya jamin, Dewan Direksi kami sangat mengenal Anda. Kencana Group? Omong kosong apa lagi ini? Bentak Rio, meskipun suaranya tidak lagi sekeras tadi. Perusahaan tempat Anda bekerja, PT Cakra Niaga Internasional. Lanjut Hermawan tanpa memedulikan interupsi Rio, juga merupakan salah satu cabang kecil dari Kencana Group. Perusahaan itu didirikan 5 tahun lalu dengan satu tujuan, untuk memberikan Anda jabatan dan kesibukan, agar Anda merasa seperti seorang direktur yang sukses. Semua keputusan bisnis besar yang Anda buat, sebenarnya telah disetujui lebih dulu oleh tim di kantor pusat. Anda, Tuan Rio, hanyalah manajer boneka dengan gaji yang sangat besar. Setiap kalimat yang diucapkan Hermawan bagaikan palu godam yang menghancurkan seluruh bangunan kebanggaan Rio. Wajahnya yang semula merah, karena marah kini pucat pasi. Ia menatapku, matanya mencari jawaban, mencari sanggahan. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan dinginku. Saat itulah aku membiarkan pikiranku melayang sejenak. Aku teringat pada Rio yang dulu. Rio yang kutemui di sebuah kafe sederhana. Ia seorang staf marketing junior saat itu, penuh semangat dan ambisi. Ia mendekatiku, memuji senyumku, bukan tasku atau sepatuku. Ia mengajakku kencan dengan motor bebeknya, makan di warung tenda pinggir jalan, dan menceritakan mimpi-mimpinya untuk menjadi orang sukses. Aku jatuh cinta pada kesederhanaan dan semangatnya itu. Aku percaya telah menemukan pria yang tulus. Aku ingat saat aku memberitahu ayahku tentang Rio, sesaat sebelum beliau meninggal. Ayah menatapku dengan tatapan sayu dari ranjang pesakitannya. Ayah tidak akan lama lagi, nak. Seluruh Kencana Group akan jadi milikmu. Harta bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi kutukan. Gunakanlah dengan bijak untuk menemukan kebahagiaanmu.
Jangan biarkan ada orang yang mencintaimu hanya karena angka di rekeningmu. Pesan terakhir ayahku itulah yang membuatku menciptakan skenario ini. Aku melanjutkan hidup sebagai Maulida si staf administrasi. Setelah ayah meninggal, aku meminta Hermawan dan Dewan Direksi untuk merahasiakan statusku. Aku ingin Rio menikahiku karena cinta, lalu memberinya kejutan dengan semua kemewahan ini sebagai hadiah. Aku ingin membuktikan bahwa ia adalah pria yang tepat. Tapi ternyata, harta mengubah segalanya. Setelah kami menikah dan aku memberitahu bahwa aku mendapat warisan kecil yang cukup untuk memulai hidup baru yang nyaman, sifat aslinya perlahan muncul. Rio berhenti dari pekerjaannya. Dengan modal dariku, Hermawan membantuku mendirikan PT Cakra Niaga Internasional dan menempatkan Rio sebagai direktur. Sejak saat itu, Rio yang kukenal menghilang. Ia menjadi sombong, manja, dan merendahkanku. Ibu Ratna dan Diana, yang dulu bersikap manis padaku, ikut pindah ke rumah ini dan mulai menunjukkan warna asli mereka. Mereka pikir aku adalah wanita bodoh dari kampung yang beruntung, yang bisa mereka injak-injak sesuka hati. Mereka tidak sadar, mereka sedang menghina ratu yang menyamar di istananya sendiri. Lamunanku buyar saat mendengar isak tangis Ibu Ratna. Taktiknya kini berubah. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, mencoba merangkak ke arahku. Wajahnya yang penuh riasan mahal kini luntur oleh air mata. Lida, Nak Maulida, maafkan ibu. Nak, maafkan kami semua, ratapnya dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar menyedihkan. Ibu tidak tahu, kami semua hilaf. Kami sayang padamu, Lida. Sungguh, jangan usir kami. Anggap saja kami ini keluargamu. Ibu mohon. Aku mundur selangkah, menatapnya dengan jijik. Sayang padaku, keluarga? Kata-kata itu terdengar seperti hinaan setelah apa yang mereka lakukan. Diana juga ikut menangis histeris. Kak Lida, jangan begini. Aku tidak mau jadi miskin. Aku minta maaf. Aku janji tidak akan mengejek kakak lagi. Tolong. Hermawan menatapku, menunggu perintah. Aku memberinya tatapan tajam, dan ia mengerti. Ia mengangkat sebuah tablet yang sedari tadi dipegangnya. Layarnya menyala terang, menampilkan beberapa dokumen digital. Waktu Anda untuk drama sudah habis, kata Hermawan dengan nada final. Ia menyodorkan tablet itu ke hadapan Rio. Silakan dibaca. Dengan tangan gemetar, Rio menerima tablet itu. Di layar, terpampang jelas kop surat dari sebuah firma hukum ternama. Judulnya, Surat Gugatan Cerai. Nama penggugat, Maulida Kencana Putri. Nama tergugat, Rio Aditama. Alasan gugatan, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. KDRT, bisik Rio tak percaya. Benar, sahut Hermawan. Insiden penyiraman sambal dan peludahan yang baru saja terjadi sudah lebih dari cukup sebagai bukti. Terlebih lagi, Hermawan menunjuk ke sudut atas ruangan yang gelap. Sebuah titik merah kecil menyala di sana. Seluruh ruangan di properti ini dilengkapi dengan kamera pengawas tersembunyi dengan perekam audio. Rekaman kejadian malam ini sudah diamankan di server pusat kami sebagai lampiran A. Mata Rio membelalak ngeri. Ia menggeser layar tablet itu dengan panik. Di bawah surat gugatan cerai, ada dokumen lain. Surat perintah pengosongan aset PT Graha Kencana Lestari. Di dalamnya tertulis dengan jelas bahwa penghuni atas nama Rio, Ratna, dan Diana diperintahkan untuk segera meninggalkan properti dalam keadaan kosong. Lalu, di bagian paling bawah, ada kalimat yang menjadi lonceng kematian mereka. Kalimat yang sengaja aku pesankan pada Hermawan untuk ditambahkan. Anda sekeluarga diberikan waktu 15 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi non-aset dan meninggalkan lokasi. Waktu dimulai sejak pemberitahuan ini dibacakan. Hermawan melirik jam tangan mewahnya. Pemberitahuan sudah saya bacakan. Waktu Anda tersisa 14 menit. 15 menit. Waktu yang mustahil. Waktu yang tidak cukup bahkan untuk sekadar berpikir. Kepanikan total akhirnya melanda mereka. Ini nyata. Ini sedang terjadi. Mimpi indah mereka telah berakhir, dan mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai. 14 menit. Angka itu menggema di kepala Rio, Ibu Ratna, dan Diana seperti hitungan mundur menuju eksekusi. Kepanikan yang tadinya hanya berupa ketakutan kini, meledak menjadi kekacauan yang membabi buta. Akal sehat mereka lenyap, digantikan oleh insting primitif untuk menyelamatkan apapun yang mereka bisa dari kapal yang sedang karam ini. Tidak. Aku tidak mau pergi, raung Rio. Amarah dan rasa terhinanya mencapai puncak. Ia melemparkan tablet itu ke lantai hingga layarnya retak. Matanya yang liar menatapku. Ini semua gara-gara kamu,
perempuan licik. Kamu menipuku. Ia menerjang ke arahku, tangannya terulur seolah ingin mencekikku. Aku bahkan tidak bergeming. Sebelum tangannya sempat menyentuhku sejengkal pun, dua pengawal yang sedari tadi berdiri diam di dekat pintu bergerak dengan kecepatan kilat. Mereka menangkap kedua lengan Rio, memelintirnya ke belakang punggungnya dengan satu gerakan efisien yang menyakitkan. Rio berteriak kesakitan saat tubuhnya dipaksa berlutut di lantai marmer yang dingin. Ia meronta-ronta, tapi cengkeraman kedua pengawal itu sekuat baja. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketidakberdayaan fisik yang absolut. Melihat putranya dilumpuhkan, Ibu Ratna menjerit histeris. Ia melupakan permohonannya dan beralih ke cacian. Anak tidak tahu diuntung. Setan kamu, Maulidah, kamu akan kena karma. Kamu akan mati sendirian. Sementara itu, Diana, dengan pikiran yang paling pragmatis di antara mereka, segera berlari menuju kamarnya di lantai 2. Baju-bajuku, tasku, pekiknya sambil menaiki tangga dengan tergesa-gesa. Hermawan melirik jamnya lagi. 13 menit. Tepat saat itu, pintu depan kembali terbuka. Kali ini, masuk sekelompok orang yang terdiri dari 5 pria dan wanita berseragam biru tua. Mereka adalah tim manajemen aset dari Kencana Group. Mereka bergerak tanpa suara, masing-masing membawa tablet dan alat pemindai kecil. Mereka menyebar ke seluruh penjuru rumah dengan disiplin tinggi, seperti semut pekerja yang tahu persis tugas mereka. Diana baru saja keluar dari kamarnya sambil memeluk 3 tas tangan bermerek dan beberapa gaun desainer ketika 2 orang dari tim itu mencegatnya di puncak tangga. "Maaf, Nona Diana," kata salah satu wanita dari tim itu dengan sopan namun tegas. Ia mengarahkan pemindai ke salah satu tas yang dipeluk Diana. Alat itu berbunyi bip. Tas merek Hermes ini tercatat sebagai aset perusahaan nomor H771. "Mohon dikembalikan." "Tidak. Ini punyaku. Kak Rio yang membelikannya untukku," jerit Diana, memeluk tas itu erat-erat. Pembelian dilakukan menggunakan kartu kredit korporat atas nama PT Cakra Niaga Internasional. Semua barang yang dibeli dengan fasilitas perusahaan adalah milik perusahaan. Jelas wanita itu dengan sabar, seolah sedang menjelaskan aturan pada anak kecil. Ia kemudian memberi isyarat, dan rekannya dengan lembut tapi pasti mengambil tas itu dari pelukan Diana. Mereka melakukan hal yang sama pada 2 tas lainnya dan gaun-gaun yang ia bawa. Diana hanya bisa menangis pasrah saat barang-barang kebanggaannya dirampas satu persatu. Ia dipaksa kembali ke kamarnya dan ditunjukkan sebuah koper tua yang tergeletak di sudut gudang. Koper butut yang ia bawa dari rumah lamanya dulu. "Anda hanya diizinkan membawa barang-barang yang ada di dalam koper ini saat Anda pertama kali datang ke sini," kata petugas itu. Tim yang lain masuk ke kamar utama, kamar Rio dan aku. Mereka membuka lemari pakaian raksasa. Di dalamnya, tergantung puluhan setelan jas impor, deretan kemeja sutra, dan koleksi jam tangan mewah milik Rio. Petugas dengan cepat memindai semuanya. Hanya 3 setel kemeja katun murahan dan sepasang celana jeans usang yang tidak memicu bunyi pemindai. Itu adalah pakaian yang dimiliki Rio sebelum ia menjadi direktur. Aku berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semua itu tanpa ekspresi. Aku melihat Ibu Ratna yang didampingi petugas lain, dipaksa membuka kotak perhiasannya. Semua kalung berlian, gelang emas, dan anting-anting yang selalu ia pamerkan, diambil satu persatu. Yang tersisa hanyalah sebuah cincin perak tipis dengan batu imitasi, satu-satunya perhiasan yang ia miliki dulu. Wajahnya terlihat 100 tahun lebih tua saat melihat kotak perhiasannya yang kini kosong melompong. Proses itu berlangsung cepat dan brutal. Setiap benda yang menjadi simbol status dan kebahagiaan palsu mereka dilucuti tanpa ampun. Mereka dipaksa untuk melihat kenyataan bahwa tidak ada satupun dari kemewahan itu yang benar-benar milik mereka. Mereka hanyalah peminjam, parasit yang hidup dari kebaikan hati inang yang kini telah memutuskan untuk membersihkan diri. 5 menit, suara Hermawan kembali terdengar. Rio, yang sudah dilepaskan oleh pengawal, hanya bisa terduduk lemas di lantai. Tatapannya kosong. Ibu Ratna menangis tanpa suara di sofa. Diana turun dari lantai atas sambil menyeret koper bututnya, matanya bengkak dan merah. Mereka bertiga kini mengenakan pakaian sederhana yang tampak asing di tubuh mereka. Pakaian dari masa lalu mereka yang miskin. Aku berjalan perlahan melewati mereka, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku berhenti di depan pintu, membelakangi mereka. "Waktu habis," kata Hermawan. "Silakan keluar dari properti ini." Kedua pengawal itu dengan sigap menggiring mereka bertiga menuju pintu keluar. Tidak ada lagi perlawanan. Energi mereka telah terkuras habis. Mereka berjalan seperti zombie, melewati pintu megah yang beberapa jam lalu mereka lewati sebagai penguasa.
Aku mengikuti mereka keluar, berdiri di teras. Aku melihat mereka digiring menuruni tangga pualam, melintasi taman yang terawat sempurna, menuju gerbang besi yang menjulang tinggi. Mereka bertiga tampak begitu kecil dan menyedihkan di tengah kemegahan halaman rumah itu. Saat mereka tiba di depan gerbang, terdengar suara mesin diesel yang menderu. Dari tikungan jalan, muncul 2 truk derek besar. Lampu kuningnya berkedip-kedip menakutkan di kegelapan malam. Tanpa basa-basi, truk pertama mendekati mobil sport merah milik Rio yang terparkir di garasi terbuka. Lengan hidroliknya yang besar mencengkeram roda mobil itu dan mengangkatnya dari tanah. Truk kedua melakukan hal yang sama pada mobil city car putih milik Diana. Pemandangan mobil-mobil kesayangan mereka yang diangkut seperti rongsokan adalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harga diri mereka. Diana menjerit putus asa. Ibu Ratna jatuh terduduk di aspal. Rio hanya bisa menatap dengan pandangan kosong. Mulutnya sedikit terbuka. Gerbang besi di hadapanku mulai menutup secara otomatis, mengeluarkan suara derit pelan. Gerbang itu perlahan-lahan merintangi pemandanganku akan 3 sosok menyedihkan itu. Saat gerbang tertutup rapat dengan bunyi dentuman pelan, aku tahu sebuah babak dalam hidupku telah berakhir. Di luar sana, di bawah cahaya lampu jalan yang dingin, berdiri seorang pria yang hancur, seorang ibu yang putus asa, dan seorang gadis yang kehilangan segalanya. Mereka tidak punya uang, ponsel mereka tidak berfungsi, tidak ada mobil, dan tidak ada rumah untuk kembali. Mereka benar-benar sendirian di tengah malam. Dan ini, barulah permulaan dari penderitaan mereka. Bunyi dentuman gerbang besi yang menutup rapat terdengar final, seperti pintu penjara yang dikunci. Lampu-lampu taman di dalam pekarangan rumah mewah itu mulai padam satu persatu, meninggalkan Rio, Ibu Ratna, dan Diana dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya kuning lampu jalanan yang dingin. Suara mesin truk derek yang membawa mobil mereka menjauh, perlahan-lahan menghilang, menyisakan keheningan yang memekakan telinga. Mereka bertiga hanya berdiri membeku di trotoar yang keras, di sebuah kawasan elit di mana mereka kini jelas-jelas tidak lagi pantas berada. Angin malam yang berembus terasa menusuk kulit, jauh lebih dingin dari biasanya, atau mungkin karena kini tak ada lagi dinding marmer yang melindungi mereka. Mereka masih mengenakan pakaian yang mereka pakai saat makan malam, kini sudah kusut dan kotor. Di samping mereka tergeletak 3 koper butut berisi beberapa helai pakaian murahan, satu-satunya harta yang diizinkan untuk mereka bawa. Selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya, tidak ada yang bicara. Mereka hanya menatap gerbang yang tertutup rapat itu, seolah berharap gerbang itu akan terbuka kembali, dan seseorang akan mengatakan bahwa ini semua hanyalah lelucon. Tapi gerbang itu tetap diam dan kokoh. Sebuah monumen bisu bagi kehidupan yang telah hilang. Ibu Ratna adalah yang pertama kali hancur. Isak tangisnya yang tertahan meledak menjadi raungan keputusasaan. Ia menjatuhkan dirinya ke trotoar, memukul-mukul aspal dengan tangannya yang keriput. Habislah kita. Habis. Kenapa ini terjadi pada kita? Ya Tuhan, apa salah kita? Ratapnya, suaranya menggema di jalanan yang sepi. Dingin sekali, keluh Diana, suaranya bergetar. Ia memeluk tubuhnya sendiri, matanya yang bengkak menatap berkeliling dengan ngeri. Masa kita akan berdiri di sini terus? Aku tidak mau tidur di jalanan. Lihat, kukuku patah. Rio tidak bergerak. Ia hanya berdiri tegak. Tangannya terkepal erat di sisinya hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya adalah topeng kemarahan, kehinaan, dan kebingungan. Pikirannya berpacu, mencoba mencari jalan keluar, mencoba menemukan kesalahan dalam logika situasi ini. Tapi tidak ada. Semua begitu sempurna, begitu terencana. Maulida, wanita yang ia anggap bodoh dan penurut, ternyata adalah seorang dalang yang brilian. Ia telah dipermainkan sejak awal. Kita harus pergi dari sini, akhirnya Rio berkata, suaranya serak dan berat. Kita cari hotel. Hotel? Cibir Ibu Ratna sambil mendongak, air mata mengotori riasannya yang mahal. Pakai apa kita bayar? Rio? Uang kita tidak ada. Kartu kita diblokir semua. Aku ini Rio Aditama, manajer hotel bintang 5 di pusat kota itu temanku. Dia pasti akan menolong, kata Rio, mencoba berpegang pada sisa-sisa status sosialnya yang terakhir. Dengan secercah harapan palsu itu, mereka mulai berjalan. Menyeret koper mereka yang berat di atas trotoar yang mulus. Setiap langkah terasa begitu memalukan. Beberapa kali mobil mewah melintas, penumpangnya melirik aneh ke arah mereka, 3 orang berpakaian bagus yang tampak seperti gelandangan. Seorang satpam dari rumah sebelah bahkan mengikuti mereka dengan tatapan curiga, sampai mereka keluar dari kompleks perumahan itu. Perjalanan ke hotel yang biasanya hanya memakan waktu 10 menit dengan mobil, kini terasa seperti perjalanan puluhan kilometer.
Kaki Diana lecet karena sepatu hak tingginya. Napas Ibu Ratna tersengal-sengal. Keringat membasahi kemeja mahal Rio yang kini terasa seperti kain karung. Akhirnya, mereka tiba di lobi Hotel Majestic yang megah. Cahayanya yang gemerlapan dan lantainya yang berkilauan terasa seperti dunia lain. Dulu, mereka biasa masuk ke sini dengan kepala tegak, disambut dengan senyum ramah para staf. Malam ini, mereka masuk dengan penampilan kacau, segera menarik perhatian petugas keamanan dan resepsionis. Rio berjalan ke meja resepsionis, mencoba memancarkan aura percaya diri yang sudah luntur. "Selamat malam. Saya Rio Aditama. Saya mau pesan 1 kamar suite. Tolong hubungi Pak Budi, manajer kalian," bilang temannya datang. Resepsionis muda itu menatap mereka dari atas ke bawah dengan tatapan menilai. "Mohon maaf, Pak. Pak Budi sedang tidak bertugas malam ini. Untuk check-in, bisa saya minta kartu identitas dan kartu kredit untuk deposit?" "Aku bilang, aku temannya Budi. Catat saja dulu atas nama saya," bentak Rio, kesabarannya menipis. Sikapnya yang kasar hanya membuat situasi semakin buruk. Resepsionis itu menekan sebuah tombol di bawah mejanya, dan 2 orang petugas keamanan berbadan tegap segera menghampiri mereka. "Ada yang bisa kami bantu, Pak?" tanya salah satu petugas dengan nada yang tidak ramah. "Tidak ada. Saya hanya ingin menginap." "Mohon maaf, Pak. Jika Bapak tidak bisa memberikan jaminan pembayaran, kami tidak bisa memberikan kamar. Dan jika Bapak terus membuat keributan, kami terpaksa akan meminta Bapak untuk meninggalkan area hotel," kata petugas itu dengan tegas. Itulah puncaknya. Ditolak dan diusir dari tempat yang pernah menjadi taman bermain mereka. Rasa malu membakar wajah Rio. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan keluar, diikuti oleh ibu dan adiknya yang tertunduk lesu. Begitu kembali ke jalanan yang ramai, pertengkaran yang sedari tadi tertahan akhirnya meledak. "Bodoh. Kamu benar-benar bodoh, Rio," pekik Ibu Ratna, menunjuk wajah putranya. "Bagaimana bisa kamu menikah dengan seorang wanita selama bertahun-tahun tanpa tahu siapa dia sebenarnya? Apa saja yang kamu lakukan? Ini semua salahmu karena tidak bisa mendidik istri." "Salahku?" balas Rio, amarahnya kini tertuju pada ibunya. "Siapa yang setiap hari membisikiku untuk bersikap keras padanya? Siapa yang bilang aku harus menunjukkan siapa pemimpin di rumah? Siapa yang tertawa paling keras saat aku menyiramnya dengan sambal? Itu ibu. Ini semua karena hasutan ibu." "Sudah cukup," jerit Diana sambil menangis. "Aku tidak peduli siapa yang salah. Sekarang kita bagaimana? Teman-temanku pasti sedang berpesta sekarang, dan aku di sini, di jalanan seperti pengemis. Hidupku hancur." Mereka bertengkar hebat di pinggir jalan, saling menyalahkan, saling meneriakkan kelemahan satu sama lain. Topeng keluarga harmonis yang selama ini mereka pakai telah robek, menunjukkan wajah asli mereka yang egois dan picik. Setelah energi mereka habis untuk bertengkar, mereka mencoba pilihan terakhir. Menghubungi teman-teman mereka. Mereka tidak punya ponsel, jadi Rio terpaksa menelan harga dirinya dan memohon pada seorang penjaga warung rokok untuk meminjam ponselnya. Beberapa nama pertama yang ia hubungi, teman-teman bisnisnya, langsung menolak panggilannya. Berita tentang kejatuhan seseorang rupanya menyebar lebih cepat dari api. Akhirnya, seorang teman sosialita Diana mengangkat telepon. Diana langsung meratap, menceritakan situasinya dan meminta tolong untuk diizinkan menginap semalam saja. Terdengar jeda hening sejenak di seberang telepon, lalu temannya itu menjawab dengan suara dingin. "Maaf, Di. Orang tuaku tidak suka ada tamu mendadak. Mungkin lain kali, ya." Lalu telepon ditutup. Harapan terakhir mereka pupus. Tidak ada yang mau menolong. Mereka benar-benar sendirian. Malam semakin larut. Jalanan yang tadinya ramai kini mulai sepi. Mereka terus berjalan tanpa tujuan, menjauh dari pusat kota yang gemerlapan, menuju ganggang yang lebih gelap dan sempit. Aroma kemewahan berganti dengan bau sampah dan got yang menyengat. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, mereka berhenti karena kelelahan total. Mereka menemukan sebuah ruko yang sudah tutup dengan teras kecil yang menjorok ke depan. Hanya tempat itulah yang bisa memberikan sedikit perlindungan dari angin malam. Tanpa berkata-kata, mereka terduduk di lantai semen yang dingin dan kotor. Ibu Ratna bersandar di dinding, tangisnya sudah kering. Diana menggunakan kopernya sebagai bantal, meringkuk mencoba mencari kehangatan. Rio duduk menatap kosong ke seberang jalan. Inilah titik terendah mereka. Dari istana ke emperan toko dalam waktu beberapa jam. Saat matanya hampir terpejam karena lelah, sebuah getaran samar terasa dari saku celana jeans usangnya. Ponsel.
Ponsel bututnya yang lama, yang ia simpan di koper sebagai kenang-kenangan, dan kebetulan ia pakai celana itu malam ini. Baterainya tinggal 1 bar, berkedip merah. Di layarnya, tertera nama, HRD kantor. Sebuah harapan kecil yang irasional menyala di hati Rio. Mungkin ada kesalahan. Mungkin perusahaan akan membelanya. Dengan tangan gemetar, ia menjawab panggilan itu. Selamat malam. Dengan Bapak Rio Aditama, suara seorang wanita terdengar datar dan profesional. Ya, saya sendiri, jawab Rio. Kami dari Departemen HRD PT Cakra Niaga Internasional, menginformasikan bahwa berdasarkan instruksi dari Dewan Direksi Kencana Group, kontrak kerja Anda sebagai direktur dihentikan secara permanen dan tanpa pesangon, efektif sejak saat ini. Alasan pemutusan hubungan kerja adalah pelanggaran etika berat dan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap salah satu pemangku kepentingan utama perusahaan. Jantung Rio seolah berhenti berdetak. Wanita itu melanjutkan, sebagai tambahan, Kencana Group juga telah mengeluarkan surat edaran internal ke seluruh anak perusahaan dan mitra bisnisnya untuk memasukkan nama Anda ke dalam daftar hitam profesional. Terima kasih atas pengertiannya. Klik. Telepon ditutup. Layar ponsel itu kemudian menjadi hitam. Baterainya habis. Rio menatap ponsel mati di tangannya, lalu menatap kegelapan malam. Harapan kecil itu tidak hanya padam, tapi dilenyapkan. Ia bukan hanya miskin. Ia bukan hanya gelandangan. Ia kini adalah seorang paria yang hancur dan tidak punya masa depan. Malam itu, di perantoko yang bau, Rio akhirnya mengerti arti dari neraka. Fajar menyingsing di atas kota, mengusir kegelapan malam dan menggantinya dengan cahaya pagi yang kejam. Sinar matahari pertama yang menerpa wajah mereka terasa seperti sorotan lampu yang menelanjangi kehinaan mereka. Orang-orang mulai lalu lalang untuk beraktivitas. Tatapan mereka yang penuh rasa ingin tahu, kasihan, dan jijik, menusuk tajam ke arah 3 sosok yang tertidur meringkuk di depan ruko. Suara klakson motor dan derap langkah kaki membangunkan mereka dari tidur yang tidak nyenyak. Rasa sakit langsung menyerang tubuh mereka. Punggung mereka kaku karena tidur di atas semen yang keras. Leher mereka pegal. Perut mereka keroncongan, menjerit minta diisi. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka merasakan kelaparan yang sesungguhnya. Aku lapar, rengek Diana, wajahnya sembab dan rambutnya acak-acakan. Aku mau sarapan. Aku mau roti panggang dan jus jeruk. Diam kamu, bentak Ibu Ratna, kepalanya pening. Lihat keadaan kita. Roti panggang dari mana? Rio tidak berkata apa-apa. Ia bangkit berdiri, meregangkan tubuhnya yang terasa remuk. Pikirannya kosong, kecuali satu hal, mereka butuh uang. Uang untuk makan. Uang untuk pergi dari jalanan yang memalukan ini. Matanya lalu tertuju pada jari manisnya. Di sana, melingkar sebuah cincin kawin emas putih dengan berlian kecil di tengahnya. Cincin yang diberikan Maulida saat pernikahan mereka. Satu-satunya benda berharga yang tersisa padanya. Karena cincin itu adalah hadiah pribadi, bukan aset perusahaan. Ironis. Sumber penderitaannya saat ini juga menjadi satu-satunya harapan sementaranya. Kita harus menjual ini, kata Rio datar, sambil mulai berusaha melepaskan cincin itu dari jarinya. Cincin itu terasa sesak, seolah menolak untuk pergi. Jangan, Rio, itu cincin kawinmu, protes Ibu Ratna. Lalu kita mau makan apa, Bu? Makan batu, balas Rio sinis. Pernikahannya saja sudah hancur, untuk apa menyimpan cincinnya? Setelah bersusah payah, cincin itu akhirnya terlepas. Rio menatapnya sejenak di telapak tangannya. Benda kecil itu adalah kunci yang membuka gerbang kemewahan baginya. Dan sekarang, ia akan menukarnya hanya untuk beberapa lembar uang agar bisa bertahan hidup. Dengan berat hati, ia memimpin ibu dan adiknya mencari pegadaian. Mereka menemukan sebuah pegadaian kecil di sebuah gang sempit. Pemiliknya, seorang pria tua yang cerdik, langsung tahu bahwa mereka sedang dalam kesulitan. Ia memeriksa cincin itu, menimbangnya, lalu menyebutkan harga yang sangat rendah, jauh di bawah nilai aslinya. Rio mencoba menawar, tapi pria itu hanya mengangkat bahu. Ambil, atau tinggalkan. Saya tahu Anda butuh uang sekarang juga, katanya. Dengan perasaan terhina, Rio menerima uang itu. Beberapa lembar ratusan ribu rupiah, terasa begitu sedikit dibandingkan miliaran yang pernah ia kelola. Tapi saat ini, uang itu adalah segalanya. Uang hasil menjual cincin itu mereka gunakan untuk menyewa sebuah kamar kos. Bukan kamar yang layak, tapi sebuah ruangan sempit berukuran 3 kali 3 meter di sebuah bangunan kumuh di pinggiran kota. Untuk sampai ke sana, mereka harus melewati gang becek yang bau.
Kamar itu sendiri hanya berisi sebuah kasur tipis di lantai, sebuah lemari plastik reot, dan satu kipas angin kecil yang berisik. Kamar mandinya berada di luar, dan harus berbagi dengan puluhan penghuni kos lainnya. Kondisinya kotor dan menjijikkan. Inilah rumah baru mereka. Sebuah penurunan drastis yang tak terbayangkan. Diana langsung menangis melihat keadaan kamar itu. Ibu Ratna hanya bisa duduk termenung di sudut ruangan, batuk-batuk. Hari-hari berikutnya adalah siksaan yang tiada akhir. Uang mereka menipis dengan cepat. Mereka harus berhemat. Makan hanya sekali sehari dengan nasi dan lauk seadanya. Diana, didorong oleh rasa lapar dan putus asa, mencoba mencari pekerjaan. Ia mendatangi butik-butik dan kafe-kafe di mal. Tapi sikapnya yang angkuh, ketidakmampuannya menjawab pertanyaan wawancara dengan benar, dan penampilannya yang meskipun bersih tapi tidak lagi memancarkan aura kemewahan, membuatnya selalu ditolak. Maaf, kami mencari yang lebih berpengalaman. Atau, kami akan hubungi Anda kembali, menjadi kalimat yang selalu ia dengar. Ibu Ratna, yang terbiasa hidup nyaman dan dilayani, tidak tahan dengan kondisi hidup yang keras. Kesehatannya menurun drastis. Batuknya semakin parah, dan tubuhnya semakin kurus. Ia hanya bisa terbaring di kasur tipis, mengeluh sepanjang hari, menjadi beban tambahan bagi Rio. Sementara itu, Rio, sang mantan direktur, harus menelan semua harga dirinya. Setelah ditolak di semua perusahaan yang ia datangi karena namanya sudah masuk daftar hitam, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah menjadi kuli bangunan di sebuah proyek konstruksi. Setiap pagi, ia pergi dengan wajah tertunduk. Di sana, di bawah terik matahari, ia harus mengangkat semen, mengaduk pasir, dan mendorong gerobak. Kulitnya yang dulu terawat kini menghitam dan melepuh. Tangannya yang lembut menjadi kasar dan kapalan. Ia sering dimarahi mandor dan diejek oleh sesama kuli yang melihatnya sebagai orang kota yang lemah. Upah hariannya hanya cukup untuk membeli makanan paling murah dan membayar sewa kos mingguan. Mereka hidup dalam lingkaran setan kemiskinan dan penderitaan. Setiap hari adalah perjuangan hanya untuk sekadar bertahan hidup. Mereka pikir, inilah titik terendah dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu bahwa Maulida belum selesai dengan mereka. Suatu sore, saat mereka bertiga sedang meringkuk di dalam kamar kos yang pengap, berbagi sepiring nasi dengan lauk tempe goreng, pintu kamar mereka digedor dengan kasar. Bukan seperti ketukan biasa. Ini adalah gedoran yang keras dan tidak sabar. Dengan ragu, Rio membuka pintu. Di depannya, berdiri dua orang pria berbadan besar dengan wajah sangar. Mereka mengenakan jaket kulit hitam dan tatapan mata mereka dingin. "Benar ini tempat tinggalnya Ibu Ratna?" tanya salah satu pria itu dengan suara berat. Iya. Ada apa?" jawab Rio gugup. Tanpa menunggu izin, kedua pria itu menerobos masuk ke dalam kamar sempit itu, membuat ruangan terasa semakin sesak. Mereka adalah debt collector. Pria yang lebih tinggi menatap Ibu Ratna yang terbaring lemah di kasur. "Ibu Ratna, kami dari perusahaan penagih utang. Kami datang untuk menagih utang Anda yang sudah jatuh tempo." "Utang apa?" "Saya tidak punya utang," sahut Ibu Ratna dengan suara lemah. Pria itu tertawa sinis. "Jangan pura-pura lupa, Bu. Utang pribadi sebesar 500 juta rupiah kepada seorang rentenir. Ibu pakai untuk berjudi dan belanja, kan? Ibu sudah menunggak pembayaran selama 3 bulan." Rio dan Diana menatap ibu mereka dengan kaget. Di tengah semua kemewahan palsu itu, ternyata ibu mereka masih diam-diam berutang pada rentenir. Tapi saya tidak punya uang untuk bayar," ratap Ibu Ratna. "Itu bukan urusan kami," kata pria itu. Ia kemudian mengeluarkan selembar surat dari dalam jaketnya, dan melemparkannya ke kasur. "Dan ada kabar baik untuk Ibu. Utang Ibu sudah tidak lagi di tangan rentenir itu. Utang Ibu, beserta bunganya, sudah dibeli lunas oleh sebuah perusahaan." "Perusahaan apa?" tanya Rio cemas. Debt collector itu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah perusahaan kolektor yang merupakan anak perusahaan dari Kencana Group. Dunia Rio, Ibu Ratna, dan Diana seolah runtuh untuk kedua kalinya. Jadi ini rencananya? Maulida tidak hanya memiskinkan mereka. Ia kini juga menjerat mereka dalam lingkaran setan utang. Mereka bukan hanya orang miskin yang bebas. Mereka adalah orang miskin yang kini secara hukum berutang ratusan juta rupiah kepada wanita yang telah mereka hancurkan hatinya. Pria itu menatap berkeliling kamar kos yang menyedihkan itu. Cicilan pertama sebesar 20 juta rupiah jatuh tempo minggu depan. Nyonya Maulida tidak suka menunggu. Setelah mengatakan itu, kedua pria itu berbalik dan pergi, meninggalkan mereka bertiga dalam keheningan yang mencekam. Jeratnya telah terpasang dengan sempurna. Tidak ada jalan untuk lari.
Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mereka kini adalah budak dari karma mereka sendiri. Kehadiran para penagih utang itu meninggalkan jejak teror yang pekat di dalam kamar kos yang sesak. Surat tagihan utang sebesar 500 juta rupiah tergeletak di atas kasur tipis, tampak seperti vonis mati. Angka-angka di atas kertas itu terasa begitu absurd, begitu mustahil. 20 juta rupiah dalam 1 minggu. Bagi mereka sekarang, jumlah itu sama mustahilnya dengan meraih bintang di langit. Keheningan yang mencekam setelah kepergian para penagih utang itu, pecah oleh suara tamparan keras. Rio, dengan mata memerah karena amarah dan keputusasaan, baru saja menampar pipi ibunya sendiri. Ibu Ratna terpekik kaget, memegangi pipinya yang memerah. Diana menjerit ngeri. Judi? Ibu berutang 1,5 miliar untuk judi? Raung Rio, suaranya serak menahan emosi. Tidak cukup semua yang sudah kita alami? Ibu masih menambahinya dengan rahasia busuk ini? Ibu menghancurkan kita semua. Aku pikir kamu bisa membayarnya dengan mudah. Yo, isak Ibu Ratna, tidak lagi berani menatap mata putranya. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Pikiran ibu itu yang membuat kita berakhir di sini, balas Rio. Pertengkaran hebat kembali meletus, lebih sengit dari sebelumnya. Kali ini bukan lagi tentang siapa yang salah dalam memperlakukan Maulida, tapi tentang pengkhianatan di antara mereka sendiri. Mereka saling mencaci, mengungkit kesalahan masa lalu, dan melontarkan kata-kata paling kejam yang bisa mereka pikirkan. Dinding tipis kamar kos itu menjadi saksi bisu bagaimana sebuah keluarga yang tadinya terikat oleh kesombongan, kini saling mengoyak karena penderitaan. Ketika fajar tiba, tidak ada lagi energi untuk bertengkar. Yang tersisa hanyalah keputusasaan yang dingin dan nyata. Tekanan utang itu terasa seperti beban berat yang menekan dada, membuat sulit untuk bernapas. Setiap hari adalah neraka baru. Rio bekerja 2 kali lebih keras di proyek bangunan, mengangkat beban yang lebih berat, mengambil jam lembur apapun yang ditawarkan. Tapi upah yang ia terima setiap hari hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan air minum. Jumlah itu seperti setetes air di tengah gurun api utang mereka. Diana, yang didorong oleh ketakutan, mencoba melakukan apa saja. Ia menjual beberapa helai pakaian terakhirnya yang masih agak layak di pasar loak, namun hanya dihargai beberapa ribu rupiah. Ia bahkan mencoba mengemis di dekat lampu merah, tapi wajahnya yang masih menyeratkan sisa-sisa keangkuhan membuatnya diusir oleh pengemis lain yang lebih berpengalaman. Setiap malam ia kembali ke kos dengan tangan hampa, hanya menambah beban pikiran. Kondisi Ibu Ratna semakin parah. Stres mental dan kondisi fisik yang buruk membuatnya terbaring lemah sepanjang hari. Batuknya tidak pernah berhenti, dan terkadang disertai bercak darah. Ia membutuhkan obat dan perawatan dokter, tapi mereka bahkan tidak punya uang untuk membeli obat batuk sirup di warung. Waktu berjalan tanpa ampun. Hari demi hari berlalu, mendekati batas waktu pembayaran. Rio semakin putus asa. Ia mencoba meminjam uang dari mandornya, tapi hanya ditertawakan. Ia mencoba meminta belas kasihan dari sesama kuli, tapi hidup mereka sendiri sudah cukup sulit. Tidak ada jalan keluar. Dinding di sekeliling mereka semakin tinggi dan rapat, mengurung mereka dalam penjara keputusasaan. Pada hari ke-6, sehari sebelum batas waktu, Rio mencapai titik puncaknya. Ia pulang ke kos dengan tubuh penuh debu dan luka lecet, membawa sebungkus nasi untuk dibagi 3. Ia melihat ibunya yang terbatuk hebat dan adiknya yang menangis dalam diam. Ia melihat bayangannya sendiri di cermin pecah yang tergantung di dinding. Seorang pria kurus, kotor, dengan mata yang cekung dan tatapan kosong. Ini bukan dirinya. Ini bukan hidup yang ia inginkan. Saat itulah, semua keangkuhan, harga diri, dan egonya hancur lebur. Ia sadar, tidak ada lagi yang bisa menolongnya kecuali sumber dari semua masalah ini. Hanya ada satu orang di dunia ini yang memiliki kuasa untuk menghentikan siksaan ini. Maulida. Aku akan menemuinya, kata Rio dengan suara pelan namun mantap. Jangan, Rio. Dia akan menghinamu, cegah Ibu Ratna. Lalu kita harus bagaimana, Bu? Menunggu para debt collector itu datang dan menyeret kita ke neraka yang lebih dalam, balas Rio. Aku sudah tidak punya harga diri lagi. Aku akan berlutut. Aku akan mencium kakinya jika perlu. Aku akan memohon padanya. Keesokan paginya, dengan sisa tenaga yang ia miliki, Rio berjalan kaki menuju pusat kota. Ia tidak punya uang untuk ongkos transportasi. Ia berjalan puluhan kilometer, dari pinggiran kota yang kumuh menuju jantung distrik bisnis yang berkilauan. Pakaian kerjanya yang kotor dan bau, membuatnya menjadi pusat perhatian. Orang-orang menatapnya dengan jijik, menjaga jarak seolah ia membawa penyakit. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya ia tiba. Di hadapannya,
Menjulang sebuah gedung pencakar langit yang terbuat dari kaca dan baja, berkilauan di bawah sinar matahari. Gedung Kencana Group. Begitu megah, begitu kuat, begitu tak terjangkau. Gedung itu adalah simbol dari kekuatan Maulida yang sesungguhnya, kekuatan yang selama ini ia buta untuk melihatnya. Dengan langkah gemetar, ia mencoba masuk ke lobi utama. Tapi baru saja kakinya menginjak lantai marmer yang dingin, dua orang satpam berbadan tegap langsung mencegatnya. "Maaf, Pak. Mau kemana?" tanya salah satu satpam, nadanya jelas merendahkan. Saya mau bertemu Nyonya Maulida Kencana," jawab Rio terbata-bata. Kedua satpam itu saling pandang, lalu tertawa kecil. "Nyonya Maulida, Bapak sudah buat janji?" "Nyonya Maulida tidak bertemu dengan sembarang orang, apalagi yang penampilannya seperti Anda." "Tolonglah, Pak, ini sangat penting. Bilang saja Rio Aditama mau bertemu. Kami tidak peduli siapa nama Anda. Sekarang silakan pergi sebelum kami panggil petugas keamanan," usir satpam itu. Rio didorong keluar dari lobi, kembali ke trotoar yang panas. Rasa hina membakarnya lebih panas dari sengatan matahari. Tapi ia tidak pergi. Keputusasaan memberinya kekuatan yang tidak ia duga. Ia menatap gedung tinggi itu, lalu melakukan hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Ia berlutut. Di atas trotoar yang kotor, di depan pintu masuk sebuah korporasi raksasa, di bawah tatapan puluhan pasang mata yang kebingungan dan mencemooh, Rio Aditama bersujud. Ia menempelkan dahinya ke tanah. "Maulida, aku minta maaf," teriaknya sekuat tenaga. "Tolong keluar. Aku mohon ampun. Maafkan aku." Ia terus berteriak, mengabaikan orang-orang yang mulai berkerumun, mengabaikan ponsel-ponsel yang kini terarah padanya, merekam adegan memalukan itu. Satpam mencoba menyeretnya pergi, tapi ia meronta dan kembali ke posisinya, terus berteriak memanggil nama Maulida. Ia berlutut di sana selama berjam-jam. Tenggorokannya kering, suaranya serak, dan kulitnya terbakar matahari. Harapannya mulai menipis. Mungkin Maulida tidak akan pernah keluar. Mungkin ia akan mati di sini sebagai tontonan yang menyedihkan. Tepat saat ia hampir menyerah, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depannya. Pintu belakang terbuka, dan keluarlah Hermawan, dengan setelan jasnya yang rapi tanpa celah. Ia tampak tenang, seolah sudah menduga akan menemukan Rio dalam kondisi seperti ini. Melihat Hermawan, secercah harapan menyala di hati Rio. Ia merangkak mendekat. "Pak Hermawan, tolong izinkan saya bertemu Nyonya Maulida. Sekali saja. Saya hanya ingin minta maaf." Hermawan menatapnya tanpa emosi. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop berwarna krem yang tebal dan mahal. "Nyonya Maulida mengirimkan ini untuk Anda," kata Hermawan datar, menyerahkan amplop itu pada Rio. Dengan tangan gemetar, Rio meraih amplop itu. Apakah ini surat pengampunan? Apakah penderitaannya akan berakhir? Ia buru-buru merobeknya. Di dalamnya, ada sebuah kartu undangan tebal dengan cetakan tinta emas. Undangan untuk menghadiri malam amal dan penggalangan dana bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang diselenggarakan oleh Yayasan Maulida Kencana. Jantung Rio mencelos. Ini bukan pengampunan. Ini adalah sebuah penghinaan tingkat tertinggi. Lalu, selembar foto jatuh dari dalam undangan itu. Foto berukuran kartu pos dengan kualitas cetak yang sangat baik. Rio memungutnya. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Foto itu adalah foto close-up wajah Maulida pada malam kejadian itu. Wajahnya yang cantik ternoda oleh lelehan sambal merah. Matanya sedikit bengkak, dan di salah satu sudut matanya, terlihat sebutir air mata yang berkilauan, membeku dalam waktu. Tatapannya menembus lensa, lurus ke arah siapapun yang memegang foto itu. Tatapan yang penuh luka, namun juga penuh kekuatan yang mengerikan. Rio menatap foto itu, lalu menatap gedung yang menjulang di hadapannya. Ia akhirnya mengerti. Tidak akan ada pengampunan. Tidak akan ada belas kasihan. Ini bukanlah sekadar balas dendam. Ini adalah sebuah pelajaran. Dan ia, bersama keluarganya, adalah materi pelajarannya. Sementara Rio berlutut dalam kehinaan di bawah terik matahari, puluhan lantai di atasnya, di dalam sebuah ruangan yang sejuk dan hening, Maulida menatap pemandangan kota yang terhampar luas seperti permadani. Ruang kantornya berada di lantai teratas gedung Kencana Group. Dindingnya terbuat dari kaca dari lantai hingga langit-langit, memberikan pemandangan 360 derajat yang menakjubkan. Perabotannya minimalis namun sangat mahal. Sebuah meja kayu besar berdiri di tengah, bersih dari tumpukan kertas, hanya ada satu laptop tipis dan sebuah cangkir teh porselen. Inilah singgasananya, pusat dari kerajaan bisnis yang kini ia pimpin dengan tangan besi.
Penampilan Maulida telah berubah total. Tak ada lagi daster sederhana atau wajah polos tanpa riasan. Hari ini, ia mengenakan blus sutra berwarna zamrud dan celana bahan berwarna gading yang jatuh sempurna. Rambutnya ditata dalam sanggul modern yang rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Riasannya tipis namun tegas, menonjolkan matanya yang tajam dan bibirnya yang kini lebih sering menyunggingkan senyum tipis yang penuh perhitungan. Baru saja ia menyelesaikan rapat dengan Dewan Direksi. Para pria tua yang puluhan tahun lebih berpengalaman darinya, yang awalnya meragukan kemampuannya, kini duduk terdiam saat ia memaparkan strategi ekspansi pasar ke Eropa. Ia berbicara dengan lancar, datanya akurat, argumennya tajam dan tak terbantahkan. Ia bukan lagi Maulida yang bersembunyi. Ia adalah Maulida Kencana Putri, CEO dari Kencana Group, dan semua orang di ruangan itu tahu siapa pemegang kendali yang sesungguhnya. Setelah rapat selesai dan ruangan kembali kosong, ia berjalan menuju jendela raksasa itu. Ia tidak memikirkan Rio. Pria itu kini hanyalah sebuah detail kecil dalam agenda besarnya, sebuah tugas yang harus diselesaikan. Pikirannya tertuju pada masa depan perusahaannya, pada yayasan yang sedang ia bangun. Ia teringat kembali pada dirinya yang dulu, yang begitu naif mendambakan cinta sederhana, hingga rela menyembunyikan jati dirinya. Wanita itu telah mati pada malam saat sambal dan ludah mendarat di wajahnya. Yang lahir dari puing-puing pengkhianatan itu, adalah seorang ratu yang tidak akan pernah lagi menundukkan kepalanya di hadapan siapapun. Balas dendamnya pada Rio dan keluarganya bukanlah didasari oleh emosi yang meluap-luap. Baginya, ini adalah sebuah proses yang logis dan terstruktur. Seperti membersihkan racun dari dalam tubuh perusahaan. Mereka adalah penyakit, dan penyakit harus dibasmi sampai ke akarnya agar tidak menyebar. Tidak ada kebencian yang membara, yang ada hanyalah ketenangan yang dingin dalam melaksanakan sebuah keharusan. Pintu kantornya diketuk pelan. Hermawan masuk, membawa sebuah tablet di tangannya. "Nyonya Maulida, laporan harian," katanya sambil membungkuk sedikit. "Lanjutkan, Hermawan," jawab Maulida tanpa berbalik dari jendela. "Proyek akuisisi di Singapura berjalan sesuai jadwal. Tim hukum sudah menyelesaikan draft finalnya," lapor Hermawan. "Lalu, mengenai proyek Karma." Maulida tetap diam, memberinya isyarat untuk melanjutkan. "Sesuai dugaan Anda, Tuan Rio muncul di depan lobi utama pagi ini. Ia berlutut dan memohon untuk bertemu Anda selama hampir 3 jam. Undangan dan foto sudah saya sampaikan secara pribadi kepadanya." Hermawan menggeser layar tabletnya, menampilkan rekaman CCTV dari lobi yang menunjukkan dengan jelas adegan memalukan Rio. Maulida melirik sekilas ke layar tablet itu. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia melihat pria yang pernah ia cintai itu merendahkan dirinya di depan umum, namun hatinya tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada pula rasa puas. Hanya kehampaan. "Ada perkembangan lain," lanjut Hermawan. "Tim siber kami yang memantau aktivitas mereka menemukan sesuatu yang menarik. Nona Diana, dalam usahanya yang putus asa untuk mencari simpati atau mungkin uang, telah aktif di beberapa forum gosip online. Ia menggunakan akun anonim untuk menyebarkan cerita versi dirinya." "Cerita seperti apa?" tanya Maulida, akhirnya menunjukkan sedikit minat. "Ia menuduh Anda sebagai penipu manipulatif yang sengaja menjebak kakaknya yang lugu dalam pernikahan untuk mengambil alih hartanya. Ia memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa Anda yang merebut perusahaan keluarga mereka dan mengusir mereka dari rumah mereka sendiri. Tulisannya penuh dengan fitnah dan pencemaran nama baik," jelas Hermawan. Maulida tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Anak manja yang bodoh. Dia pikir dunia maya adalah tempat tanpa hukum. "Ada satu hal lagi, Nyonya," tambah Hermawan, nadanya sedikit lebih serius. "Laporan dari informan kami di jaringan kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan Ibu Ratna terus menurun. Gejalanya menunjukkan ia menderita pneumonia akut akibat infeksi yang tidak diobati. Dokter di puskesmas tempat ia berobat menyarankan agar ia segera dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan antibiotik intravena dan perawatan intensif. Tanpa itu, kondisinya bisa menjadi fatal." Hermawan berhenti sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati, "Apa instruksi Anda mengenai 2 perkembangan ini, Nyonya?" Maulida berbalik dari jendela, berjalan perlahan menuju mejanya. Ia duduk dengan anggun di kursi kebesarannya. Ia menyesap tehnya yang sudah agak dingin, matanya menatap tajam ke arah Hermawan. "Pertama, untuk Diana, perintahnya dengan suara yang jelas dan mantap. Kumpulkan semua bukti tulisan fitnahnya itu. Lacak alamat IP dan identitas aslinya secara resmi. Perintahkan tim hukum terbaik kita untuk mengajukan tuntutan pencemaran nama baik. Jangan tanggung-tanggung."
Tuntut ganti rugi material dan imaterial dengan angka maksimal yang diizinkan oleh undang-undang. Pastikan ia menerima surat panggilan dari pengadilan secepatnya. Biarkan dia belajar bahwa setiap kata yang ia ketik memiliki harga yang sangat mahal. Ia menjeda, meletakkan cangkirnya dengan pelan. Kedua, untuk Ibu Ratna, lanjutnya, dan suaranya kini terdengar lebih dingin dari es. Kesehatannya bukan urusan kita. Namun, kita bisa memastikan bahwa pertolongan tidak akan datang dari arah kita. Ia menatap lurus ke mata Hermawan, memberikan perintahnya yang paling kejam. Keluarkan memo internal ke seluruh rumah sakit, klinik, dan apotek yang berada di bawah naungan Kencana Group Healthcare. Masukkan nama Ratna binti siapapun nama ayahnya ke dalam daftar hitam pasien. Beri instruksi yang jelas, tolak untuk memberikan perawatan medis dalam bentuk apapun kepadanya. Jangan berikan kamar, jangan berikan obat, jangan berikan pertolongan pertama. Bahkan jika ia datang dalam keadaan sekarat di depan pintu unit gawat darurat kita, perintahnya adalah tutup pintu itu. Perintah itu begitu absolut, begitu tanpa ampun. Hermawan, yang sudah terbiasa dengan ketegasan Maulida, bahkan sedikit terkejut mendengarnya. Ini bukan lagi tentang mengambil kembali harta. Ini adalah tentang memastikan bahwa tidak ada jalan untuk selamat. Maulida melihat keterkejutan di mata Hermawan. Mereka menertawakanku saat aku menderita. Mereka menikmati rasa sakitku. Keadilan, Hermawan, terkadang harus disajikan dalam piring yang paling dingin. Dengan perintah itu, Maulida telah menutup pintu terakhir bagi mereka. Ia tidak hanya menghancurkan kehidupan mereka, ia kini sedang memastikan akhir dari mereka. Beberapa hari setelah Rio berlutut di depan menara Kencana Group, suasana di kamar kos mereka menjadi semakin mencekam. Batas waktu pembayaran utang telah lewat, dan setiap ketukan di pintu membuat mereka tersentak ngeri, mengira para penagih utang telah kembali. Mereka hidup dalam ketakutan yang konstan, terperangkap dalam ruangan sempit yang terasa lebih menyesakkan daripada penjara. Pukulan pertama datang bukan dalam bentuk gedoran pintu, melainkan ketukan yang sopan. Seorang petugas berseragam dari kantor pos pengadilan, tampak sangat tidak pada tempatnya di gang kumuh itu, berdiri di ambang pintu mereka yang reot. Ia mencari Nona Diana Aditama. Dengan tangan gemetar, Diana menerima amplop coklat besar yang disodorkan kepadanya. Ia membukanya dengan perasaan bingung. Di dalamnya ada setumpuk kertas tebal yang penuh dengan bahasa hukum yang rumit. Namun, beberapa kata tercetak tebal dan jelas, menusuk langsung ke jantungnya, gugatan hukum atas pencemaran nama baik. Penggugat, Maulida Kencana Putri. Tergugat, Diana Aditama. Diana membaca dokumen itu dengan mata terbelalak. Di sana, terlampir semua bukti yang tak terbantahkan. Tangkapan layar dari tulisan-tulisannya di forum online, lengkap dengan analisis forensik digital yang melacak alamat IP-nya langsung ke sebuah warung internet di dekat kos mereka. Ia dituduh telah menyebarkan kebohongan yang merusak reputasi dan citra baik Maulida. Lalu, matanya sampai pada bagian tuntutan ganti rugi. Angka yang tertera di sana begitu besar, begitu tidak masuk akal, dengan deretan nol yang panjang. Cukup untuk membeli puluhan rumah mewah seperti yang pernah ia tinggali. Itu adalah hukuman finansial yang akan menjeratnya seumur hidup, bahkan hingga ke anak cucunya jika ia punya. Diana jatuh terduduk di lantai, surat itu terlepas dari tangannya. Ia tidak menjerit. Ia tidak menangis. Ia hanya tertawa. Tawa yang kosong dan histeris. Tawa orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Ia mencoba melawan Maulida di dunia maya, arena yang ia pikir bisa ia kuasai. Tapi Maulida, dengan pasukannya yang tak terlihat, telah mengubah arena itu menjadi medan pembantaian bagi Diana. Saat Diana masih tertawa dalam kegilaannya, pukulan kedua mendarat. Kondisi Ibu Ratna memburuk dengan cepat. Malam itu, napasnya menjadi pendek dan terengah-engah. Wajahnya membiru, dan demamnya sangat tinggi hingga ia mulai mengigau. Batuknya yang kering kini berubah menjadi batuk basah yang mengerikan. Setiap tarikan napas terdengar seperti suara orang tenggelam. Rio panik. Terlepas dari semua kebencian dan kekecewaannya, wanita yang sekarat di hadapannya itu tetaplah ibunya. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Sekarang, teriak Rio. Dengan bantuan seorang tetangga kos yang iba, mereka berhasil menyewa sebuah bajai tua. Mereka membaringkan tubuh Ibu Ratna yang terkulai lemah di jok belakang dan melaju menembus malam, menuju rumah sakit terdekat. Kebetulan, rumah sakit terdekat adalah RS Kencana Medika, sebuah rumah sakit swasta yang besar dan modern, terkenal dengan fasilitasnya yang canggih. Rio menggendong ibunya masuk ke lobi unit gawat darurat yang terang benderang. "Tolong. Ibuku tidak bisa bernapas," teriaknya pada perawat di meja triase. Beberapa perawat segera datang dengan berankar.
Mereka membawa Ibu Ratna ke ruang pemeriksaan. Rio merasa sedikit lega. Akhirnya, ada pertolongan. Ia bergegas ke meja administrasi untuk mendaftarkan ibunya. Nama pasien? Tanya petugas administrasi dengan efisien. Ratna. Ibu Ratna, jawab Rio, napasnya masih tersengal. Petugas itu mengetik nama di komputernya. Tiba-tiba, gerakannya berhenti. Ia menatap layar dengan kening berkerut, lalu membaca sesuatu dengan teliti. Ia kemudian menatap Rio dengan ekspresi yang berubah menjadi dingin dan formal. "Mohon maaf, Pak Rio," katanya. "Kami tidak bisa menerima pasien atas nama ini." "Apa maksudmu?" "Ibuku sekarat di dalam sana," bentak Rio, tidak mengerti. Sesuai dengan kebijakan manajemen pusat, nama Ibu Ratna ada di dalam daftar hitam pasien. Kami dilarang memberikan layanan medis dalam bentuk apapun kepadanya. Jelas petugas itu, mengulangi kalimatnya seperti mesin. Dunia Rio seolah meledak. Perintah Maulida. Ini adalah perintah Maulida. Perintah kejam yang ia berikan dari singgasananya. Tapi dia manusia. Dia akan mati jika tidak ditolong. Di mana sumpah dokter kalian? Rio menggedor meja, suaranya penuh keputusasaan. Petugas keamanan segera datang dan menariknya menjauh. Beberapa menit kemudian, seorang dokter keluar dari ruang pemeriksaan, diikuti oleh perawat yang mendorong berangkar dengan tubuh Ibu Ratna yang masih terbaring lemah. "Pak, kami sudah memberikan oksigen darurat untuk menstabilkannya sementara," kata dokter itu dengan nada menyesal. "Tapi kami tidak diizinkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Anda harus membawanya ke fasilitas kesehatan lain." Mereka diusir. Secara harfiah, diusir dari rumah sakit saat nyawa ibunya berada di ujung tanduk. Rio terpaksa membawa ibunya kembali ke Bajai, berpacu dengan waktu mencari pertolongan lain. Tapi cerita yang sama terulang kembali. 2 klinik 24 jam yang mereka datangi, yang juga ternyata bagian dari jaringan Kencana Group, menolak mereka dengan alasan yang sama. Akhirnya, pilihan terakhir mereka adalah sebuah puskesmas pemerintah yang kecil dan penuh sesak di sudut kota lain. Di sana, mereka tidak ditolak, tapi mereka harus menunggu. Antreannya panjang. Puluhan pasien dengan berbagai macam penyakit menunggu dengan pasrah di kursi-kursi plastik yang keras. Bau disinfektan dan penyakit bercampur menjadi satu. Rio memangku kepala ibunya yang semakin lemah. Setiap tarikan napas ibunya terdengar semakin berat. Sambil menunggu, matanya tertuju pada sebuah televisi tua yang tergantung di sudut ruangan. Televisi itu sedang menyiarkan berita malam. Dan di layar kaca, muncullah wajah Maulida. Ia tampak begitu cantik dan bersinar dalam balutan gaun malam berwarna perak. Ia berdiri di atas panggung megah di sebuah hotel bintang 5, di acara malam amal Yayasan Maulida Kencana. Ratusan tamu dari kalangan elit bertepuk tangan meriah untuknya. Seorang reporter berita berbicara dengan suara penuh kekaguman, "Nyonya Maulida Kencana, seorang filantropi sejati, malam ini kembali menunjukkan kepeduliannya yang luar biasa terhadap sesama, khususnya para korban kekerasan dalam rumah tangga." Lalu kamera menyorot Maulida yang sedang berpidato. Suaranya yang lembut dan penuh simpati terdengar jelas dari speaker televisi yang pecah. "Kita tidak boleh menutup mata pada penderitaan orang lain," kata Maulida di layar. "Setiap nyawa berharga. Yayasan kami berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum, perlindungan, dan yang terpenting, akses layanan medis terbaik bagi mereka yang tertindas dan membutuhkan." Rio menatap layar televisi, lalu menatap wajah ibunya yang membiru di pangkuannya. Ironi itu begitu menusuk, begitu kejam, hingga terasa seperti siksaan fisik. Wanita yang sedang dipuja-puji sebagai dewi penolong di televisi, adalah iblis yang sedang membunuh ibunya secara perlahan-lahan di dunia nyata. Ia menawarkan pertolongan medis pada seluruh dunia, kecuali pada satu orang yang paling membutuhkannya saat ini. Saat para tamu di televisi memberikan tepuk tangan meriah untuk pidato Maulida, Ibu Ratna terbatuk untuk terakhir kalinya. Sebuah batuk yang dalam dan panjang, yang mengakhiri semua penderitaannya. Tubuhnya menjadi lemas di pelukan Rio. Matanya yang tadinya setengah terpejam, kini tertutup sepenuhnya. Hening. Di tengah riuh tepuk tangan dari televisi, Rio merasakan kehangatan terakhir meninggalkan tubuh ibunya. Ia telah pergi. Dibunuh bukan dengan pisau atau racun, tetapi dengan sebuah kebijakan, sebuah memo, sebuah perintah dingin dari seorang ratu yang sedang tersenyum di singgasananya. 1 tahun kemudian. Angin sepel-sepau menerbangkan tawa anak-anak di sebuah taman bermain yang asri dan penuh warna. Di salah satu bangku taman, duduk seorang wanita yang menatap mereka dengan senyum tulus. Wanita itu adalah Maulida. Ia sedang mengunjungi Rumah Aman Kencana,
salah satu dari 5 rumah perlindungan bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan yang telah berhasil didirikan oleh yayasannya dalam setahun terakhir. Penampilannya hari ini sederhana. Ia hanya mengenakan blus katun dan celana panjang, rambutnya diikat ekor kuda. Tak ada lagi aura dingin seorang CEO yang haus akan keadilan. Yang ada hanyalah ketenangan dan kedamaian. Ia telah berhasil mengubah lukanya menjadi kekuatan untuk menolong orang lain. Kerajaan bisnisnya di bawah kepemimpinannya semakin berkembang pesat. Namun kebahagiaan terbesarnya kini ia temukan di tempat-tempat seperti ini. Hermawan mendekatinya, menyerahkan sebotol air mineral. Semuanya berjalan lancar. Nyonya, laporan kuartal ketiga menunjukkan keuntungan kita naik 15%. Bagus, jawab Maulida singkat, matanya masih tertuju pada anak-anak yang bermain. Pastikan sebagian dari keuntungan itu dialokasikan untuk pembangunan rumah aman berikutnya di luar kota. Hermawan tersenyum. Baik, Nyonya. Ia melihat atasannya itu, dan ia tahu bahwa Maulida telah menemukan keseimbangan dalam hidupnya. Ia tidak lagi didorong oleh dendam, melainkan oleh tujuan. Di belahan kota lain, di bawah terik matahari yang sama, takdir dari 3 orang yang pernah menyakitinya telah mencapai babak finalnya yang menyedihkan. Diana Aditama, dengan seragam petugas kebersihan berwarna oranye, sedang mengepel lantai koridor sebuah gedung pengadilan yang ramai. Tuntutan ganti rugi dari Maulida membuatnya bangkrut total dan terlilit utang seumur hidup. Untuk bisa bertahan hidup dan mencicil utangnya yang tak akan pernah lunas, ia terpaksa mengambil pekerjaan rendahan ini. Wajahnya yang dulu terawat kini kusam dan lelah. Tak ada lagi cibiran di bibirnya, hanya ada tatapan kosong. Ia bekerja dalam diam, diabaikan oleh orang-orang yang berlalu lalang, sebuah hantu dari masa lalunya yang gemerlap. Di sebuah pemakaman umum yang gersang dan kurang terawat, Rio berdiri di depan sebuah gundukan tanah tanpa nama, hanya ditandai oleh sebuah patok kayu dengan nomor yang sudah pudar. Disinilah ibunya dikuburkan, di liang lahat untuk orang miskin yang tak punya keluarga untuk mengurusnya. Rio tidak menangis. Air matanya sudah kering sejak lama. Ia hanya berdiri di sana, merasakan kekosongan yang melumpuhkan. Setelah kematian ibunya, ia sempat mengalami kecelakaan kerja yang membuat kakinya pincang permanen, membuatnya semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Dan kini, nasib Rio yang terakhir terlihat paling jelas. Ia menjadi seorang pemulung. Setiap hari, ia berjalan terseok-seok menyusuri jalanan kota, memunguti botol plastik dan kardus bekas dari tumpukan sampah. Tubuhnya kurus kering, punggungnya bungkuk. Pria yang dulu begitu angkuh dengan setelan jas mahalnya, kini berbau sampah dan debu jalanan. Suatu siang, saat sedang beristirahat di bawah sebuah jembatan layang, ia melihat sebuah papan reklame digital raksasa di gedung seberang jalan. Papan itu menampilkan wajah Maulida yang tersenyum cerah, mengiklankan sebuah program beasiswa dari Kencana Group. Rio menatap wajah itu, wajah wanita yang pernah menjadi miliknya, wajah yang telah ia hancurkan dan yang kemudian bangkit untuk menghancurkannya kembali. Ia tidak merasakan benci. Ia tidak merasakan sesal. Ia tidak merasakan apa-apa lagi. Jiwanya telah mati. Ia hanya membuang muka, lalu kembali memikul karungnya yang berat, melanjutkan perjalanannya tanpa tujuan. Cerita ini berakhir di sebuah meja makan. Bukan meja makan yang dingin dan penuh ketegangan, melainkan sebuah meja di taman belakang sebuah rumah yang nyaman. Maulida sedang makan malam bersama Hermawan, istrinya, dan beberapa sahabat terdekatnya. Suasananya hangat, penuh canda tawa. Hidangannya sederhana namun lezat. Salah satu sahabatnya mengangkat gelas. Untuk Maulida. Untuk kekuatan, kebaikan, dan kebahagiaan barunya. Semua orang ikut mengangkat gelas, tersenyum ke arahnya. Maulida membalas senyum mereka. Kali ini, senyumnya begitu tulus, begitu lepas, begitu penuh kebahagiaan. Senyum seorang wanita yang telah melalui neraka dan berhasil keluar menjadi pemenang sejati. Saat ia tertawa mendengar lelucon sahabatnya, sebuah narasi penutup terdengar di benaknya. Mereka menertawakan lukaku di meja makan. Malam itu, aku tersenyum untuk terakhir kalinya dalam kesedihan. Kini, aku tersenyum setiap hari dalam kebahagiaan. Karena aku belajar, keadilan sejati bukanlah tentang membalas dendam, tetapi tentang mengambil kembali apa yang menjadi hak mutlak setiap manusia. Kehidupan, kehormatan, dan senyum mereka sendiri. Mereka sendiri. Mereka sendiri. Mereka sendiri. Mereka sendiri. Mereka sendiri.